Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi dari bab 4 yaitu peran Indonesia dalam perdamaian dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peran Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia melalui hubungan internasional. 1. Makna hubungan internasional. Hubungan internasional ini dapat diartikan secara umum dan mendalam sebagai berikut. Secara umum, hubungan internasional merupakan hubungan antar bangsa mulai dari warga negara, badan hukum, hingga negara itu sendiri. Secara mendalam, dipahami sebagai suatu interaksi aktif beberapa pihak dari berbagai negara yang berpartisipasi dalam politik internasional dengan wadah kerja sama negara berupa organisasi internasional. Oleh karena itu, hubungan internasional dapat diartikan sebagai suatu hubungan kerjasama antar bangsa. Yang kedua, pentingnya hubungan internasional bagi Indonesia. Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa berhubungan dengan negara lain hingga memiliki ketergantungan tertentu satu sama lain. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan internasional menjadi hal yang mutlak diperlukan oleh suatu negara. Ini terjadi karena beberapa faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang membuat hubungan internasional penting adalah kekhawatiran adanya ancaman terhadap kelangsungan hidup suatu negara. Faktor eksternal, kebutuhan untuk meminta bantuan dan bekerja sama dengan negara lain guna memecahkan berbagai masalah baik ekonomi, politik maupun sosial. Selain kedua faktor tersebut, secara umum menjalin hubungan internasional ini dilakukan demi kepentingan nasional, meliputi ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, dan kedaulatan wilayah. Hubungan internasional juga merupakan usaha memelihara perdamaian dunia. Yang ketiga, politik luar negeri Indonesia dalam menjalani hubungan internasional. Setiap negara mempunyai kebijakan tersendiri untuk melaksanakan politik luar negeri. Tidak terkecuali Indonesia, yang berpegang pada pembukaan UUD NRI tahun 1945 alinea keempat. Hal tersebut menjelaskan bahwa Indonesia memiliki tujuan, yaitu ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Pelaksanaan politik luar negeri beserta pola hubungan internasional Indonesia dijelaskan sebagai berikut. A. Politik luar negeri bebas dan aktif. Prinsip politik luar negeri yang diusung Indonesia adalah bebas dan aktif. Hal ini berarti bahwasannya Indonesia tidak mengikatkan diri pada salah satu blok, yaitu blok barat dan blok timur, melainkan bebas bergaul dengan negara manapun untuk aktif bekerja sama untuk mewujudkan perdamaian negara. Indonesia memiliki garis besar politik sebagai berikut. 1. Tidak terkait pada fakta-fakta serta menghapuskan atau mengurangi ketegangan internasional. 2. Menghindari penyelesaian konflik dengan cara kekerasan melalui perundingan. 3. Menghapus penjajah sehingga hubungan antar negara berdasarkan prinsip hidup berdampingan secara damai. B. Pola hubungan internasional Indonesia. Pola hubungan internasional yang diakui Indonesia adalah kerjasama bilateral, regional, dan multilateral. Beberapa bentuk kerjasama bilateral pernah dilakukan oleh Indonesia dengan Vietnam, India, Jepang, Argentina, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Di sisi lain, kerjasama regional yang pernah dilakukan Indonesia yaitu terselenggaranya East Asian Summit (IES) dan Southwest Pacific Dialogue (SWPD). Selain itu, kerjasama multilateral yang pernah dilakukan Indonesia meliputi penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika dan Peace Building Commission atau PBC. 4. Sarana hubungan internasional. Sarana hubungan internasional menurut Jeff Frankel adalah diplomasi, regionalisasi, lobby, propaganda, serta di bidang aktivitas ekonomi dan kekuatan militer. Diplomasi merujuk pada seluruh kegiatan pelaksanaan politik luar negeri melalui komunikasi antar pelaku politik internasional dan instrumen untuk mencapai tujuan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Negosiasi dilakukan untuk menyelesaikan masalah antara dua negara tanpa melibatkan orang ketiga melalui perundingan. Lobby dilakukan untuk memengaruhi negara tertentu dengan memastikan pandangan negaranya tersampaikan dengan baik dan dapat dijalankan dengan lancar. Di sisi lain, propaganda dilakukan untuk memengaruhi pikiran, emosi, dan tindakan demi kepentingan masyarakat umum. Sarana ekonomi dapat diterapkan saat masa damai dengan menyerahkannya kepada lembaga-lembaga internasional
Indonesia tentunya mengambil peran dalam menciptakan perdamaian dunia melalui organisasi internasional. Organisasi internasional yang diikuti oleh Indonesia meliputi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara serta terlibat dalam gerakan non-blok. 1. Peran Indonesia dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Indonesia secara resmi menjadi anggota PBB pada tahun 1950 sebagai anggota yang ke-60. Namun, Indonesia sempat keluar dari PBB pada tahun 1965 dan bergabung kembali pada 28 September 1966. Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota dikarenakan Indonesia telah merasakan peran PBB dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, di antaranya pembentukan KTN Komisi Tiga Negara yang mengawasi Perjanjian Renville. Pembentukan UNCI, yaitu United Nations Commissions, sebagai komisi PBB untuk Indonesia, untuk menyelesaikan sengketa antara Indonesia dan Belanda melalui perundingan Royan-Royan, serta pembentukan UNCEA, United Nations Temporary Executive, sebagai administrator sementara Irian Barat. Bertolak dari peran PBB tersebut, Indonesia juga berperan aktif dalam kegiatan PBB. Menteri Luar Negeri Indonesia, Adam Malik, pernah menjabat sebagai Ketua Sidang ke-26 Majelis Umum PBB. Bahkan, Indonesia menjadi anggota Dewan Penasihat Pusat Penanggulangan Terorisme PBB dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan dan implementasi norma perlindungan HAM, serta mengemban berbagai misi perdamaian PBB. 2. Peran Indonesia dalam ASEAN. ASEAN berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi ASEAN. Berdirinya ASEAN dilatar belakangi oleh persamaan nasib sebagai negara jajahan kecuali Thailand. Saat ini ASEAN memiliki 10 anggota negara di Asia Tenggara, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Adapun program ASEAN tersebut meliputi ASEAN RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, untuk mempertahankan sentralitas ASEAN di kawasan Asia Pasifik. ASEAN AFED, yaitu kerangka kerja ASEAN mengenai pembangunan ekonomi yang setara, untuk mencapai kesetaraan pembangunan ekonomi. ASEAN AHA Center untuk menangani isu kebencanaan, perlindungan terhadap migran di kawasan ASEAN, dan penyusunan ASEAN US untuk menghadapi perundingan perubahan iklim. 3. Peran Indonesia dalam gerakan non-blok. Indonesia merupakan perintis dan pemrakarsa lahirnya gerakan non-blok yang merupakan alternatif bagi negara-negara yang tidak ingin terlibat dalam perang dingin antara blok barat dan blok timur. Pada umumnya, negara yang bergabung dalam gerakan non-blok merupakan negara berkembang. Berkaitan dengan peran dalam gerakan non-blok, Indonesia aktif dalam mempersiapkan penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang pertama di Beograd, Yugoslavia pada tahun 1961. Pada konferensi tingkat tinggi gerakan non-blok yang ke-10 tahun 1992, Indonesia berperan sebagai tuan rumah. Bahkan Presiden Soeharto pernah menjabat sebagai ketua gerakan non-blok pada periode 1992 sampai 1995. Saya akan menjelaskan tentang perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang definisi perjanjian internasional. Menurut definisi, perjanjian internasional dilakukan berdasarkan kesepakatan antara negara-negara sebagai anggota dalam organisasi yang akhirnya menciptakan suatu ikatan hukum. Dan menurut Oppenheimer-Lauterbach, diperlukan beberapa hal dalam melakukan perjanjian internasional, yaitu adanya negara-negara yang bergabung dalam organisasi, lalu yang kedua ada kesediaan mengadakan ikatan hukum, dan yang ketiga adanya kesepakatan untuk melakukan suatu hal serta kesediaan menanggung akibat hukum tersebut. Indonesia telah melakukan sebanyak 6.619 perjanjian internasional dengan negara-negara asing. Beberapa contohnya ada Konvensi PBB, Konvensi Wina, Persetujuan Paris, Perjanjian Linggarjati dengan Belanda, dan masih banyak lagi perjanjian internasional yang telah dilakukan Indonesia. Tapi perjanjian internasional itu nggak langsung ada, tapi ada juga beberapa tahap-tahap untuk membuat perjanjian internasional. Ada banyak pemikiran tentang bagaimana tahap perjanjian internasional. Salah satunya ada dari Mokhtar Kusumatmadja. Menurutnya, dia menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional berdasarkan kebiasaan yang dilakukan melalui perundingan, penandatanganan, dan pengesahan. Tapi menurut hukum positif Indonesia dilakukan melalui penjajakan, perundingan, perumusan naskah, penerimaan, lalu ada penandatanganan, diikuti dengan pengesahan. Hal ini mengacu pada
mengacu pada pasal 11 ayat 1 UU 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang beberapa istilah dalam perjanjian internasional. Yang pertama ada traktat, yaitu perjanjian formal berisi persetujuan dua negara ataupun lebih yang mencakup dalam bidang ekonomi dan politik. Yang kedua ada konvensi, yaitu persetujuan formal yang tidak berurusan dengan kebijaksanaan tingkat tinggi dan bersifat multilateral. Yang ketiga ada protokol, yaitu persetujuan tidak resmi umumnya tidak dibuat oleh kepala negara. Dan yang keempat ada piagam, yaitu himpunan peraturan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan internasional. Yang kelima ada deklarasi, yaitu perjanjian internasional berbentuk traktat dan dokumen tidak resmi. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia. Manfaat D. Kedudukan perwakilan diplomatik Indonesia terdiri atas 4 unsur, yaitu hubungan antar bangsa, kedudukan misi diplomatik, status pejabat diplomatik, dan kekebalan hukum hak ekstrateritorial. Suatu negara mengirimkan perwakilan diplomatik untuk memperjuangkan kepentingan di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun pertahanan keamanan. Semakin erat hubungannya, semakin banyak pula diplomat yang dikirim ke luar negeri. Yang pertama, ada Korps Perwakilan Diplomatik dan Konsuler. Dilakukan oleh Korps Perwakilan Diplomatik dan Korps Perwakilan Konsuler. Korps Perwakilan Diplomatik dipimpin oleh Kepala Misi Diplomatik dan dibagi menjadi 3 golongan, yaitu Duta Besar, Duta Mitra, dan Kuasa Usaha. Duta Besar memimpin kedutaan besar di suatu negara. Duta memimpin kedutaan di suatu negara yang memiliki tingkat kerakatan hubungan yang kurang. Kuasa usaha dikirim kepada Menteri Luar Negeri dari negara penerima dan berhubungan pula dengan kepala negara. Korps Perwakilan Konsuler memiliki fungsi melindungi kepentingan negara pengirim dan warganya, memajukan pembangunan di bidang ekonomi, mengeluarkan paspor dan dokumen perjalanan bagi negara pengirim, serta bertindak sebagai notaris panitera sipil. Yang kedua, fungsi perwakilan diplomatik dan hak imunitas. Yang A, fungsi perwakilan diplomatik. Menurut Kongres Wina 1961, hal ini terbagi menjadi 5 fungsi. Yang pertama, mewakili negara pengirim dalam negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga. Yang kedua, ada perwakilan diplomatik dan hak imunitas. Menurut Kongres Wina, fungsinya dibagi menjadi 5. Yang satu, mewakili negara pengirim dalam negara penerima. Yang kedua, melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negara di negara penerima. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah dengan penerima. Yang keempat, memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara dan penerima. Yang kelima, memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara. Yang B, ada hak imunitas. Hak imunitas atau kekebalan diplomatik suatu negara, baik bagi korps perwakilan diplomatik maupun korps perwakilan konsuler, dilindungi oleh hukum internasional. Hal ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, ada hak ekstrateritorialitas, yaitu hak kekebalan dalam daerah perwakilan seperti daerah kedutaan besar atau daerah kedutaan. Hak kekebalan ini tidak berlaku bagi penjahat. Yang kedua, hak kebebasan, yaitu hak bagi anggota korps perwakilan diplomatik agar tidak dapat dituntut di pengadilan, terbebas dari pajak, bea cukai, dan pemeriksaan atas diplomatik.